Di saat acara pertunangannya dengan Logan Lee, Simsirion mendapatkan telepon dari Joe Dante dan ia mengatakan bahwa setiap sudut Hirapiles telah ia pasangin bom. Logan Lee kemudian bergerak dengan cepat dan pergi ke ruang keamanan untuk menyerukan kepada seluruh penghuni Hirapiles agar segera menyelamatkan diri. Tentu saja kepanikan terjadi di sana karena semua orang ingin berebut segera keluar dari gedung itu. Di saat Sokyung telah berhasil masuk ke dalam lift, justru ia keluar lagi karena ingin menolong seseorang. Itu ia lakukan karena ingin menebus kesalahan karena dulu pernah mengurung Min Sol-a kembarannya di dalam mobil sendirian. Joe Dante merasa senang karena akhirnya Simserion muncul lagi di hadapannya. Ia kemudian menunjukkan sebuah remote kepadanya bahwa itu adalah pengendali bom yang berada di Hirapiles. Melihat itu, Simserion kemudian mengambil pistol yang ia sembunyikan. Ia kemudian mengancam Joe Dante akan menembaknya jika ia tidak memberikan remote itu. Namun pria itu justru menantangnya apabila berani ia disuruh segera menembak. Setelah beberapa kali memberikan tembakan peringatan, Simsurion hilang kesabaran dan benar-benar menembak dada kirinya. Tak puas sampai di situ, ia kembali menembak dan kini mengenai dada kanannya. Tubuh Joe Dante seketika roboh dan ia berpura-pura tidak sadarkan diri. Simsurion segera mengambil remote itu, namun ia lengah karena Joe Dante masih sadar dan ia pun berhasil melukai kakinya. Kemudian terjadi perebutan remote yang akhirnya dimenangkan oleh Joe Dante, namun Simsurion dapat mengambil kembali pistolnya yang tadi sempat terjatuh. Simsurion kali ini benar-benar ingin membunuh Joe Dante dan akhirnya menembak kepalanya. Namun sayangnya sebelum terjatuh dari gedung, Joe Dante masih sempat menekan tombol remote-nya. Itu artinya semua bom telah aktif dan mulai menghitung mundur dan siap meledak. Simsurion terlihat shock dan spontan mengambil foto Sokyung dan Sokhun yang berada di depannya. Tak lama dari itu, Logan Lee tiba-tiba datang untuk menyelamatkannya, namun Simsurion masih saja menyesali perbuatannya karena dia telah membunuh Joe Dante. Mereka berhasil masuk ke dalam lift dan bersiap untuk turun dari gedung itu, dan mulai saat itu satu persatu bom di sudut Hirapiles meledak. Semua ruangan terlihat hancur lebur termasuk patung Hira. Gedung tertinggi dan termewah di Seoul itu kini hancur dan sebentar lagi akan roboh. Beruntung bagi Logan Lee dan Simsurion karena lift yang mereka naiki tiba di bawah sebelum gedung itu roboh hingga akhirnya mereka selamat. Pagi harinya berita mulai muncul di semua media termasuk televisi bahwa gedung 100 lantai yang menjadi kebanggaan kaum elit di Seoul telah roboh karena diledakkan oleh Joe Dante. Meskipun begitu, peristiwa itu pun tidak memakan korban jiwa dan hanya beberapa yang luka-luka. Di hotel, Simsurion dan Logan Lee diinterogasi polisi mengenai kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh Joe Dante. Setelah itu, mereka mengadakan konferensi pers bahwa akan mengganti kerugian kepada para penghuni atas meledaknya gedung Hirapiles. Chon Sojin melihat berita mereka itu di TV dan ternyata dia hanya berpura-pura hilang ingatan. Karena diceritakan sebelumnya, dia mengetahui bahwa Ha Eun-byul akan memberikan obat yang biasa ia minum kepadanya. Dan untuk menghindari kecurigaan putrinya, ia terpaksa meminum minuman yang disuguhkan Ha Eun-byul putrinya. Namun saat putrinya itu sedang mengambil paket, Chon Sojin buru-buru pergi ke toilet untuk memuntahkannya. Dari situ kita mengetahui bahwa Chon Sojin hanya berpura-pura hilang ingatan untuk menghindar dari membayar hutang dan kasus hukum yang menjeratnya. Mengetahui Joe Dante telah mati, Chon Sojin memerintahkan sekretarisnya untuk mengurus kepergian dirinya dan putrinya ke luar negeri. Sementara itu di rumah sakit, Ha Yeon Chul telah sadar dari koma, dan menurut dokter yang menanganinya ini adalah sebuah keajaiban. Logan Lee yang saat itu bersamanya kemudian menceritakan apa saja yang telah terjadi selama dia koma. Dari Joe Dante yang telah tewas sampai Chon Sojin yang hanya berpura-pura hilang ingatan. Mendengar itu, Ha Yeon Chul ingin segera menghubungi Ha Eun-byul putrinya. Sementara itu, Ha Eun-byul sendiri tengah berjuang mencari uang sebagai SPG untuk membelikan ibunya obat. Namun hari itu dia dipecat karena dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Tak lama dari itu, dia tiba-tiba dihampiri Guru Ma, orang yang pernah menjadi guru di sekolahnya. Guru Ma kemudian menawarinya sebuah pekerjaan karena ia tahu bahwa Ha Eun-byul sedang butuh uang.
Imbalan yang dijanjikan adalah 1 juta won, asalkan Ha Eun-byul mau mengisi suara dalam lagu kompilasi yang dijualnya. Ha Eun-byul tidak punya pilihan lain karena ia benar-benar butuh uang. Lagu demi lagu ia selesaikan sambil membayangkan hari-hari bersama ibunya agar emosinya dapat. Tanpa terasa ia pun menangis karena menurutnya orang yang sayang kepadanya hanyalah ibunya. Uang 1 juta won akhirnya ia dapatkan, namun Gurung Ma mengatakan jika ia nanti mau pekerjaan ini lagi maka imbalannya akan lebih besar. Ha Hyun-chul menelpon Ha Eun-byul putrinya agar menemuinya di rumah sakit. Di situ putrinya menyalahkannya karena demi Baerona ia menjadi seperti ini. Ayahnya itu dianggap telah menelantarkan dia dan ibunya. Ha Hyun-chul kemudian bertanya kepada Ha Eun-byul putrinya apakah dia yakin ibunya itu meminum obat yang diberikannya. Mendengar pertanyaan seperti itu, Ha Eun-byul justru marah besar karena di saat seperti ini ayahnya itu masih mencurigai ibunya. Ha Hyun-chul sendiri sebenarnya menyesal bertanya seperti itu karena dirinya belum punya bukti. Keesokan harinya, ia meminta dokter mengecek ulang hasil rongsen dari kepala Chon So-jin yang dulu dan yang sekarang. Dan ternyata benar ada kejanggalan karena foto ronsen yang sekarang adalah foto kepala orang lain. Kemudian diperlihatkan bahwa sekretaris Chon So-jin menyuap seorang dokter untuk hasil itu. Kang Mari mengatakan kepada Sim Suryeon dan Logan Lee bahwa dirinya juga tidak percaya bahwa Chon So-jin hilang ingatan. Mereka menduga dengan alasan yang sama bahwa dia hanya ingin menghindari tagihan hutang dan terhindar dari hukuman. Logan Lee dan Sim Suryeon akhirnya mengorek sampah yang dibuang sekretaris Chon So-jin dan mereka menemukan ternyata obat yang dibelikan Ha Eun-byul masih utuh. Penemuan mereka itu kemudian diteruskan kepada Ha Hyun-chul. Sim Suryeon kemudian memberitahunya bahwa Baerona besok akan berangkat ke Amerika. Meskipun belum sehat, Ha Hyun-chul kemudian memaksakan diri menemui Baerona. Padahal sebenarnya dia tahu bahwa putrinya itu sangat membencinya sekarang. Itu karena ia merasa tidak punya waktu lagi apabila terjadi sesuatu kepadanya. Ha Hyun-chul kemudian mulai berkeringat, itu tandanya ia harus segera kembali ke rumah sakit. Ia terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya itu, meskipun Baerona lagi marah dan kecewa kepadanya. Ia sebenarnya mengerti bahwa putrinya itu membutuhkan sosok seorang ayah, namun apa daya, kini waktunya tak lama lagi. Sambil menangis, Ha Hyun-chul berjalan untuk pergi, namun dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Dokter sebelumnya memberitahu bahwa sakitnya sudah sangat parah dan hidupnya tidak akan lama lagi. Efek pertama yang akan dirasakannya adalah kehilangan penglihatan, dan resiko terbesar adalah kematian. Karena terbawa emosi, Baerona lupa memberi hadiah untuk ayahnya, yaitu sebuah ballpoint yang tertuliskan nama ayahnya itu. Logan Lee kini menjadi direktur Yayasan Chong-a. Dia memberitahu anggota dewan direksi bahwa saham mereka saat ini jatuh, namun dia memutuskan untuk tidak melakukan PHK. Justru dia ingin menggabungkan Yayasan Chong-a dengan Logan Lee Group miliknya dan menghidupkan kembali Simon Construction milik ayah Sim Suryeon. Sementara itu, Ha Hyun-chul mendatangi rumah Chon So-jin karena ingin bertemu Ha Eun-byul putrinya. Dia sengaja menggunakan video call agar dipandu oleh Sim Suryeon. Karena tidak bisa melihat, setibanya di sana Ha Hyun-chul tidak menyadari bahwa yang berada di depannya adalah Chon So-jin dan bukanlah Ha Eun-byul. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia sudah tahu ibunya pura-pura hilang ingatan. Chon So-jin akhirnya buka suara hingga membuat Ha Hyun-chul sangat panik. Sambil marah-marah, dia terus mengejar mantan suaminya itu hingga ke sudut. Ha Hyun-chul kemudian memeluk Chon So-jin dan menyuruhnya mengakhiri semua kejahatannya karena sudah banyak yang menjadi korban. Chon So-jin berteriak kencang dan tanpa sengaja mendorong tubuh Ha Hyun-chul hingga akhirnya terjatuh. Melihat Ha Hyun-chul terkapar, Chon So-jin shock berat dan segera turun ke bawah untuk menghampirinya. Dia ingin menghubungi ambulans, namun ia urungkan karena takut sandiwaranya terkuak. Di akhir hidupnya, Ha Hyun-chul memegang tangannya namun memanggilnya dengan nama Oh Hyun-hee. Itu yang membuat dia jadi benci. Sim Suryeon bertemu Ha Eun-byul di depan rumahnya. Ia lalu buru-buru melihat keadaan di dalam. Di sana ia terkejut melihat Ha Hyun-chul sudah terkapar dan bersimbah darah. Sim Suryeon buru-buru menyuruh Ha Eun-byul untuk memanggil ambulan tanpa memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Sementara itu, Chon So-jin melarikan diri dan kemudian menelpon sekretarisnya untuk disiapkan tempat untuk bersembunyi.
Sim Suryan mengajak Han Byul untuk melihat jenazah ayahnya. Dia kemudian menangis histeris dan tidak tahu kenapa ayahnya tiba-tiba meninggal. Tak lama dari itu, Logan Lee datang dan langsung bertanya kepada Sim Suryan. Padahal dia dititipi hadiah dari Bayrona untuk ayahnya itu. Sim Suryan kemudian membujuk Han Byul untuk menjebak ibunya untuk membuktikan bahwa dialah yang telah membunuh ayahnya. Han Byul akhirnya setuju dan menelpon ibunya dengan berpura-pura bahwa ia telah diculik oleh Sim Suryan dan Logan Lee. Chon So Jin sangat panik dan dari situ ia ketahuan bahwa hanya berpura-pura hilang ingatan. Sim Suryan menyuruhnya untuk datang ke tempat dia dulu telah membunuh Oh Yun Hee. Tanpa berpikir panjang, dia kemudian meminjam mobil sekretarisnya itu dan mendatangi lokasi. Setibanya di sana, Chon So Jin langsung marah-marah dan menyuruh Sim Suryan untuk segera membebaskan putrinya. Dia dijebak dengan cara yang sama saat membunuh Oh Yun Hee. Namun bedanya di dalam mobil itu sudah diganti dengan boneka dan bukan Han Byul putrinya. Sim Suryan terus memancing Chon So Jin dengan beberapa pertanyaan agar dia mengakui semua kejahatannya. Itu karena percakapan mereka dilihat dan didengar oleh Han Byul sendiri. Chon So Jin kemudian mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Ha Yun Chul, ayah dari putrinya. Sambil merasa sedih dan tidak percaya, Han Byul kemudian menelpon polisi. Tak lama dari itu, polisi pun datang hingga membuat Chon So Jin sangat panik. Sim Suryan kemudian memberitahunya bahwa putrinya Han Byul mendengarkan percakapan mereka dari atas bukit. Chon So Jin sangat ketakutan dan dengan spontan mendorong Sim Suryan hingga jatuh dari tebing. Han Byul terlihat berteriak histeris sedangkan Logan Lee sangat terlihat panik. Logan Lee buru-buru turun dari atas bukit untuk menyelamatkan kekasihnya itu namun dilarang oleh polisi. Gimana, penasaran kan dengan episode terakhirnya? Jangan lupa ikuti terus kelanjutan dari serial ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.